Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pembelajar muda akuntansi dimanapun berada. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem pencatatan yang digunakan di akuntansi. Sebagaimana kita ketahui, di banyak teknologi tidak ada sebuah sistem tunggal. Seperti misalnya teknologi pengukuran. Ada yang menggunakan meter, ada yang menggunakan feet, teknologi temperatur, ada yang Celsius, Fahrenheit, ataupun yang lain tentu. Ya. Jadi maka di sini pun juga begitu. Itu juga berlaku di akuntansi bahwa dalam kaitannya dengan pencatatan ada minimal 2 sistem pencatatan yang bisa digunakan dengan konsekuensi masing-masing tentunya. Oke, izinkan saya share tentang sistem pencatatan yang ada di akuntansi. Jadi, pada dasarnya sistem pencatatan adalah metode, teknik terkait dengan pencatatan yang sistematis. Ada 2 sistem pencatatan yang lazim digunakan. Yang pertama adalah sistem pencatatan murni akrual, sedangkan yang kedua adalah sistem pencatatan semi akrual. Jadi, kemudian nanti kita akan bahas murni akrual selama periode berjalan, bagaimana pencatatannya, dan kemudian pada akhir periode konsekuensi apa yang dilakukan, harus dilakukan. Demikian juga kalau kita menggunakan sistem pencatatan semi akrual. Oke, kita fokus pada sistem murni akrual. Sistem ini sistem yang direkomendasikan oleh Dewan Standar. Karena kita tahu bahwa prinsip akrual adalah prinsip yang baik ya, dibandingkan kalau prinsip berbasis kas. Kenapa baik? Karena akrual menyajikan informasi yang sesungguhnya terkait dengan dana. Ya, kemudian di sini apa itu sistem murni akrual? Pencatatan yang menerapkan prinsip akrual baik selama periode berjalan maupun pada akhir periode. Jadi secara kontinu menggunakan prinsip atau basis akrual dalam pencatatannya. Mengapa sistem murni akrual ini digunakan atau bahkan direkomendasikan oleh Dewan Standar menjadi prinsip dasar yang berlaku di akuntansi? Karena memang dengan pencatatan murni akrual maka informasi keuangan yang dihasilkan akan menyajikan dana yang sesungguhnya. Bagaimana sistem murni akrual itu diterapkan? Pijakannya adalah fakta tentang dana, bukan semata-mata fakta berdasar kas. Karena kita tahu dana tidak hanya kas. Kalau dengan bahasa lain, kas hanyalah salah satu bentuk dana. Nah, konsekuensinya bagaimana pada akhir periode? Atau konsekuensinya bagaimana selama periode berjalan, maaf. Ya. Maka ketika pembayaran di muka, maka kita tidak mengakui sebagai biaya
Tetapi justru kita akui sebagai aset. Kenapa kita akui sebagai aset? Karena pembayaran di muka tersebut masih memberikan manfaat kepada kita untuk menggunakan sesuatu yang kita bayar di muka tersebut. Misalnya sewa rumah, gitu ya. Kan kita bayar di muka, kemudian setelah itu kita masih bisa pakai rumah itu sampai dengan jangka yang disepakati, jangka waktu yang disepakati. Maka ketika pembayaran di muka itu harus diakui sebagai aset. Karena itu adalah dana, ingat definisi aset. Demikian juga kalau penerimaan di muka. Ketika kita menerima dana di muka, menerima kas di muka, maka sebenarnya kita belum memberikan jasa kita atau kita berjanji untuk memberikan jasa di masa yang akan datang. Yang intinya itu adalah liabilitas. Maka dengan murni akrual, ketika kita menerima penerimaan di muka, tidak boleh diakui sebagai penghasilan, harus diakui sebagai liabilitas. Nah, konsekuensinya pada akhir periode kita harus melakukan pencatatan penyesuaian. Kenapa? Karena selama periode berjalan telah terjadi perubahan. Kalau pembayaran di muka adalah aset yang berubah menjadi biaya. Sementara kalau pendapatan, liabilitas yang telah berubah menjadi penghasilan atau pendapatan. Kemudian sistem semi akrual. Sistem apa itu sistem semi akrual? Pada dasarnya pencatatan menerapkan prinsip basis kas selama periode berjalan dalam pencatatannya. Kalau nggak ada kas, nggak dicatat. Atau dengan bahasa yang lebih spesifik, kalau kita mengeluarkan kas untuk bayar di muka, maka kita akui langsung sebagai biaya. Kalau kita menerima kas di muka, maka kita langsung akui sebagai penghasilan. Dan prinsip akrual dilakukan pada akhir periode. Jadi sistem ini tidak direkomendasikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Tetapi Dewan Standar Akuntansi Keuangan tidak melarang. Karena tidak ada pernyataan dilarang. Terkait dengan basis akrual hanya digunakan dalam rangka penyajian atau penyusunan laporan keuangan. Artinya pada akhir periode memang harus basis akrual. Tapi selama periode berjalan bisa basis kas. Mengapa semi akrual diterapkan? Karena prinsip kepraktisan dengan tetap mematuhi prinsip yang berlaku. Jadi bagaimana itu dilakukan? Kira kita tahu. Konsekuensinya bagaimana? Selama periode berjalan, konsekuensinya kalau kita menerima kas untuk penerimaan di muka, maka langsung kita akui sebagai penghasilan. Nggak perlu lewat liabilitas. Sebaliknya kalau kita bayar di muka kas, langsung kita akui sebagai biaya. Maka konsekuensinya pada akhir periode berjalan, kita harus melakukan pencatatan penyesuaian. Hanya di sini berlawanan dengan semi akrual, dengan murni akrual. Kalau semi akrual, maka kita bertanya, kita melakukan penyesuaian berapa biaya yang ternyata masih merupakan aset, atau berapa penghasilan yang ternyata masih merupakan liabilitas. Ya, kesimpulannya minimal terdapat dua sistem pencatatan. Basis murni akrual yang direkomendasikan oleh Dewan Standar dan basis semi akrual yang tidak dilarang oleh Dewan Standar. Demikian topik bahasan tentang sistem pencatatan di akuntansi
Sebenarnya ada banyak yang lain, tapi biasanya sistem pencatatan ini yang banyak dibahas. Demikian paparan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, membantu rekan-rekan pembelajar muda akuntansi memahami akuntansi. Nah, ibaratnya banyak jalan menuju Mekah. Bisa lewat Turki, bisa lewat Jeddah, bisa lewat Madinah, dan sebagainya. Kan gitu. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.